wabarakatuh. Saya Leni Marlina. Saya akan mempraktekkan atau simulasi modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, sesi 11 langkah 3. Baik ibu-ibu, kita topik selanjutnya ya. Itu tentang praktik baik mencuci tangan memakai sabun. Jadi ibu kan ada 4 orang nih, kita kelompokkan menjadi 2 orang ya. 2 orang per kelompok ya, jadi 2 kelompok. Sekarang tuliskan ya di kertas masing-masing, apakah ada hal-hal yang membuat ibu sulit untuk mencuci tangan dengan sabun? Misalnya airnya nggak ada, mati lampu. Atau misalkan saya tidak biasa misalkan. Sudah semua? Sudah. Nah, ada hal-hal yang memudahkan ibu untuk mencuci tangan nggak? Tadi itu hal-hal yang menyulitkan ya. Hal-hal yang membuat bapak misalkan bapaknya atau ibunya itu sulit untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Sekarang ada nggak hal-hal yang memudahkan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun? Sabun badan, sabun cuci piring, Mama lemon. Sekarang kita berdiskusi nih. Coba kelompok yang satu sebutkan apa tadi? Hal-hal yang membuat sulit untuk mencuci tangan. Baca, nggak ada air. Nggak ada air. Saya Terus? tidak biasa mencuci tangan pakai sabun. Ya, biasanya seperti apa, Bu? Nggak pakai sabun. Biasa gini. Ya. Biasanya cocok itu hanya aja. cocok Iya. Biasa nggak pakai sabun. Pakai kayu. Iya, Apalagi balik jalan gitu. Apalagi buru-buru gitu. Ya. Ya. Terus yang satu lagi, hal-hal yang memudahkan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun itu apa? Sabun, Pakai sama sabun, lemon. Itu hal-hal yang memudahkan. Tadi katanya nggak biasa pakai sabun. Baik ya, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Terima kasih ya Bu. Jawabannya ya. Itu sangat bagus sekali. Sekarang kelompok 2. Sama gitu. Coba. Hal yang menyulitkan apa Bu? Nggak ada air. Kenapa nggak ada air Bu? Kemarau. Kemarau. Saya tidak biasa mencuci tangan pakai sabun. Mati lampu. Ya. Tidak ada air mengalir. Ya, berarti kalau yang hal-hal yang memudahkannya itu apa tadi? Yang memudah pakai sabun. Ya, terus pakai mama lemon. Padahal ibu bilang tadi nggak biasa ya, nggak biasa cuci tangan pakai sabun. Kalau yang kedua pakai sabun. Nah, apa yang menjadi kebiasaan ibu-ibu nih ya untuk membersihkan diri? Biasanya apa saja yang dilakukan? Mandi. Ya, mandi. Terus selain mandi, Wudu, ya, wudu. Ya. Kalau musim ya. Iya. Terus apa lagi? Masih ada nggak Bu? Kalau dari luar misalkan kakinya kotor, biasanya cuci kaki. Kalau tangannya kotor dari luar misalkan habis memegang rumput, memegang apa saja, itu cuci tangan kan? Berarti itu kebiasaan juga kan? Nah, apakah ibu ada yang pernah membuat sendiri wadah air untuk mencuci tangan? Ada nggak? Lagi jualan di warung. Ada pun ya. Berarti pernah membuat ya? Ibu pernah nggak membuat tempat cuci tangan? Tidak pernah. Berarti ibu tadi yang pernah itu pakai apa? Pakai Ember, keran. dilubangi, diberi keran. Ya, berarti ibu pernah ya membuat wadah tempat air untuk mencuci tangan. Jadi ibu ya, cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal ya. Contohnya wastafelnya. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa menggunakan atau membuatnya sendiri dengan tadi ember yang dilubangi diberi keran, atau kalau tidak ada keran kayu ya, lubangnya itu diberi kayu. Kalau mau dipakai dicabut dulu kan kayunya. Kalau misalkan nggak ada ember, bisa bekas cat juga bisa dipakai. Ada tutupnya. Iya, ada tutupnya, atau galon bekas. Tempat penampungan air harus dibersihkan, dikuras secara rutin untuk menghindari lumut.
dan jentik nyamuk. Nah, cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Jadi sekarang sudah tahu ya, ternyata mencuci tangan itu harus memakai sabun. Untuk apa, Bu? Kumannya dan bakterinya mati. Sabunnya digunakan tidak perlu sabun khusus anti kuman saja. Yang penting bisa membersihkan kuman dan bakteri dari tangan itu sudah bisa digunakan ya, seperti sabun cairan pencuci piring atau sabun mandi itu juga bisa digunakan. Ibu sampaikan ya kepada keluarga yang di rumah nih setelah pertemuan ini bahwa mencuci tangan memakai sabun itu sangat penting ya, baik untuk kesehatan, karena tadi penyebab stunting itu bukan hanya dari kekurangan gizi tapi dari kebersihan juga. Misalnya kita mau menyuapi anak, ternyata tangan kita kotor, itu kan ada bakterinya bisa menyebabkan cacingan ya. Itu salah satu penyebab stunting. Apa rencana ibu setelah temuan ini nih di rumah terkait dengan bantuan sosial untuk mencegah dan menangani anak stunting? Melakukan cuci tangan contohnya. Kalau misalkan tadi tidak punya tempat cuci tangan, kita bisa membuatnya dengan ember atau ember cat bekas, galon yang ada tutupnya supaya kuman itu tidak masuk. Ya, kita juga harus membersihkan secara rutin ya tempat airnya itu, penampungan air. Nah, sekarang ibu-ibu tuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait cuci tangan pakai sabun. Misalkan ibu kan belum punya tempat pencuci tangan, rencana di situ tulis. Setelah pulang dari sini mau membuat apa? Ya, menggunakan alat-alat yang ada aja Bu ya, tidak harus mahal. Seperti tadi harus membeli ke pasar, nggak usah. Jadi kita gunakan fasilitas yang ada. Ingat ya, untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mengupayakan cuci tangan pakai sabun sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Jadi kalau misalkan sekarang nih lagi nggak punya uang kan untuk membeli sabun ya untuk cuci tangan, kita nanti upayakan setelah bansosnya ada, kita harus menyegerakan untuk membeli sabun misalkan untuk jadi kebiasaan kita yang baru kita ketahui ini nih, ternyata mencuci tangan itu harus memakai sabun. Kita biasakan ya dari sekarang, ajak anggota keluarga bersama-sama untuk melakukan kebiasaan yang baik ini. Ya, yaitu apa tadi? Mencuci tangan memakai sabun. Itu saja Bu ya yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya. Kita sudah belajar tadi tentang pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Terus cara mencuci tangan memakai sabun, dan yang terakhir itu praktik baik mencuci tangan memakai sabun ya. Sekarang kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Kita praktekkan di rumah masing-masing ya kebiasaan mencuci tangan memakai sabun. Ajak keluarganya, anaknya, semua yang ada di rumah atau tetangga pun nggak apa-apa, kasih tahu misalkan ternyata wah mencuci tangan dengan air mengalir saja itu tidak cukup karena bakteri dan kuman masih menempel di telapak tangan. Baik, kita tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat tempat cuci tangan memakai ember cat ini bekas ya. Tadi yang bisa saya sampaikan simulasi modul 7 pencegahan dan penanganan stunting sesi 11 langkah 3. Terima kasih.